Siapkan hati dan pikiran kita. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berdaulatlah Tuhan di atas puji-pujian kami. Bertatalah Bapa dalam ibadah raya kami Tuhan. Pimpin ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Kami menyerahkan Tuhan ibadah raya kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Mari kita sembah Dia saudara. Hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan. Hadirat-Mu mengubah kehidupan kami Bapa. Bertatalah Tuhan. Berdaulatlah dalam ibadah raya kami. Kuasa-Mu sempurna Bapa. Yeah.
Tuhan. Ini kerinduan kami Bapa. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu.
kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Ya, terima kasih atas segala pengorbanan-Mu Bapa bagi setiap kami. Ya, Yesus naik di awan, buatku ya Yesus bahagia. Yesus katakan ya Yesus Amin Tuhan. Terima kasih Bapa. Yesus terbaik. Ya, setiap kami. Bapa, kami percaya di dalam-Mu kami ada perlindungan. Kami percaya apapun keadaan dunia ini, Engkau Bapa yang selalu menjaga kami. Berkati setiap kami umat-Mu, berkati hamba-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Pagi hari ini kami mau mendengarkan isi hati-Mu. Sebentar kami perjamuan kudus. Mari Engkau urapi setiap kami. Ampuni setiap kami ya Tuhan. Karena kami mau sehidangan untuk makan dan minum tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, adik-adik
yang terkasih di dalam nama Tuhan, inilah ibadah kita yang pertama yang bisa secara offline, namun tetap terbatas. Ya, menjaga prokes itu wajib. Ya, saya percaya yang di rumah juga yang masih tidak bisa hadir menyaksikan, ya Tuhan juga memberkati kita semua dimanapun Anda berada, baik di kota ini maupun yang ada di tempat yang lain. Ya, kami bersyukur Bapak Ibu sekalian bahwa pagi hari ini saya punya kerinduan untuk setiap kita mengerti apa yang Tuhan mau berbicara pada saat pagi hari ini dalam ibadah pertama ini. Ada suatu tema firman Tuhan yang sangat memberkati waktu kita berdoa. Pada masa PPKM itu yang biasanya kita selama 7 tahun itu berdoa 1 jam, dan kita berdoa kemarin itu mulai PPKM itu 2 jam di tempat ini, dan kita terus berdoa ya untuk bersama-sama para pendoa untuk berdoa buat bangsa dan negara, berdoa buat presiden supaya diberikan kesehatan, wakil presiden dan para menteri sampai gubernur. Kita berdoa buat bangsa, kita berdoa buat kota, karena kita percaya bahwa doa-doa orang benar itu besar sekali kuasanya. Sebab itu pagi hari ini ada satu di dalam, kemarin waktu kita doa selama kurang lebih 4 jam di tempat ini, ada suatu hikmat Tuhan yang Tuhan mau menyampaikan bahwa Tuhan itu ingin memagari setiap gerejanya. Setiap umat-umatnya akan dipagari. Nah, tapi kita rindu dulu supaya kita lihat dalam kitab Zakaria ayat 2 dan 5. Ya. Zakaria pasal 2 mulai dari ayat pertama sampai pasal yang kelima. Ini sangat memberkati sekali. Tuhan berbicara bagi kita untuk kita sampaikan. Ya, sebagai hamba Allah, pagi hari ini saya rindu menyampaikan. Tidak usah takut, jangan khawatir, bahwa Tuhan akan memagari di sekelilingmu. Silakan. Zakaria 2 ayat 1 sampai 5, demikian bunyi firman Tuhan. Penglihatan ketiga seorang yang memegang tali ukuran. Aku melayangkan mataku dan melihat tampak seorang yang memegang tali pengukur. Lalu aku bertanya, kemanakah engkau ini pergi? Maka ia menjawab aku, ke Yerusalem untuk mengukurnya, untuk melihat berapa lebarnya dan panjangnya. Dan sementara malaikat yang berbicara dengan aku itu maju ke depan, majulah seorang malaikat lain mendekatinya, yang diberi perintah, berlarilah, katakanlah kepada orang muda yang di sana itu demikian, Yerusalem akan tetap tinggal seperti padang terbuka, oleh karena banyaknya manusia dan hewan di dalamnya. Dan aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, di dalam Zakaria pasal 2 ayat 1 sampai 4 ini, ketika seorang membawa alat pengukur untuk mengukur luas kota Yerusalem. Jadi malaikat yang pertama, dia mengukur bagaimana panjang dan lebar Yerusalem, dan di situ dikatakan ada malaikat yang satu lagi menghampirinya dan berbicara. Dikatakan malaikat Tuhan mencegahnya sebab tembok secara fisik tidak lagi perlu dibangun. Ya. Untuk melindungi umat-umat Yerusalem, sebab di dalamnya begitu banyak lautan manusia sehingga tidak cukup tembok biasa. Pada waktu kalau kita lihat bagaimana tembok daripada perlindungan Yerusalem sudah dihancurkan, ya. Pada saat itu Nehemia juga disampaikan, beberapa nabi-nabi Allah juga disampaikan untuk membangun, ya. Karena pada saat itu, saudara terkasih, ketika malaikat yang satu ingin mengukur, malaikat yang satu juga menyampaikan pesan Tuhan yang baru, berkata, tidak usah diukur. Karena
semakin banyaknya umat percaya. Ya, bukan sekedar di Israel, bukan sekedar di Yerusalem, tetapi kita gereja terus berkembang, anak-anak Tuhan, orang percaya terus bertambah-tambah banyaknya. Saudara lihat, kalau kita perhatikan di sarana media, banyak orang yang tidak mengenal Tuhan sekarang berlomba-lomba datang kepada Tuhan. Banyak orang yang dulunya takut untuk mencari Tuhan karena aturan negaranya, tetapi sekarang mereka berani, mati pun mereka tidak takut. Sebab itu Tuhan memperhitungkan setiap umat-umat percayanya. Maka dikatakan, ketika nanti sudah mulai banyak sesuai dengan nubuatan yang disampaikan Tuhan kepada Abraham, semakin banyak orang-orang percaya, maka tidak cukup dibangun tembok secara fisik. Maka dibangun tembok yang di dalamnya dikatakan dalam Zakaria 2 ayat 5. Zakaria 2 ayat 5 berkata begini. Ya. Dan aku sendiri, demikian firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Saudara, aku sendiri dikatakan, di dalam terjemahan lain dikatakan, Tuhan berjanji, Ia sendiri akan menjadi tembok api yang mengelilingi kota itu untuk melindunginya, dan Ia akan tinggal di sana dalam segala kuasa dan keagungannya. Tembok ini tidak bisa dilihat dengan mata jasmani. Tembok yang sekarang memagari setiap usaha, pekerjaanmu, rumah tanggamu, pelayananmu, itu Tuhan sendiri yang memagari. Ya, saudara tidak bisa lihat seperti layaknya saudara melihat tembok rumah saudara. Tetapi tahukah saudara, Tuhan sendiri, ini janji Tuhan. Satu-satunya ayat yang saya jumpai, aku sendiri yang akan memagari dengan tembok api Roh Kudus. Dia akan memagari gereja. Jadi Anda tidak perlu takut dan khawatir, risau apapun keadaannya. Kalau Dia yang memagari, siapa yang bisa melawannya? Amin ya. Jadi saya ingin menanamkan sebuah kepercayaan yang sungguh. Bukan sekedar saudara berdoa dan beriman, tetapi ada firman yang meneguhkan dari doa dan iman saudara. Bahwa ketika saudara minta supaya keluarga saudara dipagari, saudara minta supaya usaha pekerjaan saudara dipagari, minta supaya saudara pelayanan saudara dipagari, sesungguhnya bukan sekedar malaikat Tuhan yang memagari. Kemanapun engkau pergi, aku sendiri yang melindungi. Ya, itulah sebabnya ayat ini saya ingin menyampaikan bahwa gereja Tuhan, dimanapun engkau berada, jangan pernah takut. Ekonomi boleh goncang, tapi kalau Dia memagari, tidak ada satu kebocoran yang apa yang engkau miliki. Tidak ada satupun yang menghambat untuk orang datang memberkatimu. Sesuai dengan kitab Yesaya, harta bangsa-bangsa akan beralih kepadamu. Harta orang percaya, harta orang fasik akan datang kepada orang percaya. Itu kata firman. Bahkan dikatakan dalam pelayanan, hati bapak-bapak akan, hati anak-anak akan kembali kepada bapak-bapaknya. Jadi banyak orang percaya Yesus yang dulu terkebelakang, sekarang kalau saudara lihat di YouTube, berapa banyak orang sekarang percaya. Waktu tinggal singkat, waktu tinggal sedikit lagi. Banyak orang yang tidak mengenal Tuhan mengenal Tuhan. Banyak orang yang dulu meninggalkan Tuhan mencari Tuhan, tetapi tidak sedikit juga meninggalkan. Tetapi saudara yang menyaksikan pagi hari ini, bukan bilangan yang meninggalkan,
Tetapi saudara mencari Tuhan. Sebabnya pagi hari ini saya ingin memberitahu ketika saudara minta dipagari. Tetapi setan juga tidak tinggal diam. Karena waktunya semakin singkat. Maka saya mencarikan sebuah apa yang harus kita lakukan. Sebuah pengertian. Saya ingin memberikan sebuah pemahaman buat gereja Tuhan. Tidak boleh berdiam diri. Kenapa? Karena setan sedang mencari untuk menghancurkan rumah tangga, usaha, pekerjaan, anak-anak Tuhan. Tidak sedikit kesehatan akan dihancurkan juga. Tetapi kalau Tuhan yang memagari, mau COVID berapapun, mau varian berapapun, dia akan memagari saudara. Nah, saudara lihat cara kerja iblis, Wahyu 12 ayat 3 sampai 4. Wahyu pasal 12. Wahyu pasal 12 ayat 3 sampai 4, demikian bunyi firman Tuhan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar. Seekor naga merah padam. Berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Saudara lihat. Yang pertama, ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Tanpa pagar Tuhan. Tanpa pagar Tuhan buat rumah tanggamu. Keluargamu akan dihancurkan dengan ekor naga. Kenapa ekor naga? Ekor naga di situ tempat kemaluannya, mohon maaf. Dia akan menyeret setiap umat-umat Tuhan yang tidak dekat sama Tuhan, yang tidak dipagari. Maka sebab itu, sebagai orang tua memagari anak-anak, sebagai istri memagari suami-suaminya. Karena setan ingin menyeret. Sepertiga dikatakan akan dihancurkan dengan kenajisan. Firman Tuhan berkata, tanpa kekudusan tidak ada satu orang pun akan melihat Tuhan. Setan berusaha melihat mana rumah tangga yang tidak ada pagarnya. Kalau sudah begini, hancur, semua akan hancur. Kasih hancur, sukacita hancur, berkat hancur. Makanya para kepala ini harus dijaga betul dengan doa. Saudara sebagai anak-anak, jaga orang tua dengan pagar ini. Saya sebagai hamba Allah, lama PPKM ini kita berdoa terus buat keluarga-keluarga. Tidak ada satu pun jemaat mau tertanam, mau simpatisan, kami sebut satu persatu. Minta supaya dia dipagari. Minta supaya jangan ini terjatuh keluarga. Ada keharmonisan, ada kesatuan satu keluarga. Ekor. Yang kedua, ayat 9, saya bacakan sendiri. Ayat ke-9 berkata, dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah, dilemparkan ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya. Yang kedua bukan sekedar menyeret, tetapi menyesatkan. Banyak nabi-nabi palsu muncul mengatakan Yesus bukan Tuhan. Hati-hati dengan pengajaran ini. Kita pegang Tritunggal, harga mati. Tidak ada yang mengatakan Yesus bukan Tuhan. Tetapi ada intervensi iblis oleh pengajaran-pengajaran bukan orang percaya saja. Bayangkan, saksi Yehova juga mengatakan Yesus bukan Allah. Hati-hati, jangan terseret. Bahkan mereka memberikan dana-dana yang besar, memberikan bantuan-bantuan yang besar. Sekarang gereja banyak LGBT.
Banyak gereja hamba-hamba Allah memberkati. Saya berapa kali menyaksikan, belum pelajaran. Saya berapa kali menyaksikan tidak dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sepertinya perkawinan itu biasa-biasa. Hanya berkati, entertainment, sudah. Saudara, keluarga itu harus disatukan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ada banyak sekarang pengajaran-pengajaran. Tetapi yang di seberang justru masuk dalam pengajaran kita. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang dulunya percaya, tetapi yang tidak kuat imannya. Bahkan oleh karena duit, oleh karena ketampanan, kecantikan, oleh karena jabatan, meninggalkan Tuhan. Kita bukan bilangan itu. Dia dilemparkan ke bumi untuk mencari, untuk menyesatkan. Jangan sampai ketika sangkakala yang sebentar lagi dibunyikan. Sudah apa lagi ini? Semua sudah selesai. Semua sudah tersedia. Membangun bait suci semua sudah selesai. Sampai lembu merah, sampai semua orang-orang suku-suku yang terhilang kembali semua. Dipersiapkan. Bait suci sebentar lagi mau dibangun. Tetapi sebelum dibangun anak-anak Tuhan, ketika pembangunan ini terjadi, antikris akan datang. Kalau kita lihat sekarang, saudara boleh lihat gereja nanti harus ada barcode vaksin. Saudara boleh ke mall tidak bisa lagi. Saya dengar dari menteri, harus ada barcode. Ada satu jemaat kita waktu kita pelayanan di Canggu. Mereka didatengin, dilihat mana barcode-nya, mana alatnya. Berapa orang datang? Tujuannya apa? Kalau satu kena virus, ditahu dari barcode itu. Siapa-siapa yang pernah berhubungan, Singapura sudah lakukan itu. Indonesia akan lakukan gitu. Jangan coba-coba kalau di Singapura tidak bawa HP. Karena setiap masuk, setiap keluar, setiap belanja harus scan. Kita sudah masuk dalam bilangan 66. Arahnya nanti ke sana. Tapi selama ini persiapkan diri kita. Karena dunia akan menyeret, dia sudah dilempar ke bumi untuk membuat aturan demi aturan. Kita tidak bisa terhindar. Bijaksananya adalah pagari sekarang supaya Yesus datang kali kedua, engkau ada dalam orang bilangan-bilangan itu. Semua sembah. Kemarin juga minta urus paspor, ditanya dulu mana vaksinnya. Barcode-nya mesti kasih lihat dulu baru bisa. Saudara lihat, dunia diarahkan kepada satu pemerintahan. Dunia diarahkan kepada satu kekuatan. Betul kata firman, kita tidak bisa membeli dan menjual. Betul. Ya. Tapi saudara tidak perlu khawatir. Itu poin kedua. Apa kerja iblis di akhir zaman? Poin ketiganya. Wahyu 12 dikatakan begini. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Kalau saudara tidak punya pagar, rumah tangga akan dihancurkan. Kalau saudara tidak memagari usaha saudara akan dihancurkan. Saya tidak berkata, Pak, kenapa tidak percaya dengan perkataan Yesus? Saya percaya 100%. Tetapi Yesus juga pun apa yang difirmankannya harus tergenapi. Kalau ayat ini muncul, artinya kekuatan apa yang saudara hadapi? Malaikat hanya mengukur. Ingat ya, ayat itu berkata, Zakaria 2 ayat 1-4. Malaikat hanya mengukur. Ada enggak pagar berapa panjang dan lebar. Saudara yang minta untuk dipagari. Seberapa banyak saudara berdoa, seberapa banyak saudara memagari rumah tangga saudara. Itulah ukuran saudara.
Kalau saudara tidak mau minta kepada Tuhan untuk dipagari, alias saudara tidak mau berdoa bagi keluarga saudara sendiri, saudara tidak mau berdoa bagi usaha sendiri, jangan heran iblis dengan geram dan dahsyat dia akan turun menghancurkan. Tetapi saya lihat hari-hari ini jemaat berdoa dan ada para pendoa-pendoa di sini bersyukur. Itu yang saya dengar beberapa kali, beberapa orang yang saya mendengar kesaksian secara langsung baik di kota ini maupun di kota lain. Mereka justru diberkati. Justru diberkati. Kenapa? Karena ada pagar yang double. Pagar pertama pribadimu, pagar kedua pendoa-pendoa. Kalau saudara lihat kerajaan, pertama pagar di depan kota, kedua di dalam kerajaan dipagari lagi. Benteng yang begitu tinggi. Tembok Yeriko 7 meter tingginya. Tebalnya 7 meter. Tembok Yeriko, tebalnya saja. Belum lagi tingginya, belum lagi pasukan-pasukan di dalamnya. Tetapi doa yang menghancurkan tembok Yeriko. Saudara, ingat, apapun rumah tangga dan usahamu, hati-hati dengan cara kerja iblis. Tapi Tuhan kalau memagari dengan api, seperti gambar tadi di depan, tidak ada satu kuasa apapun yang akan menghancurkan. Ingat baik-baik, itu tanamkan. Yang keempat, dikatakan di situ ayat 13, dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kalau di Alkitab memburu perempuan anak laki-laki itu Maria. Tetapi kita ini adalah ibu-ibu mempelai Kristus akhir zaman. Ingat baik-baik. Iblis tidak akan berkedip sekalipun untuk menjatuhkan kita. Dia lihat celah, dia lihat pintu. Mana yang lemah di antara satu keluarga ini? Mana yang lemah yang aku akan hancurkan? Kata memburu ini ibaratnya seorang pemburu di dalam, kalau kerajaan itu, kalau mereka pergi berburu, mereka fokus. Apa yang akan diburu? Para pemanah-pemanah, ya, kalau ada pangeran, kalau ada raja ingin memburu, dia harus mendapatkan. Dia mencari, memburu dengan kuda. Dia naik seekor kuda, dia cari. Saya lihat juga lagi-lagi, kalau kita lihat di sejarah-sejarah kerajaan itu, bagaimana mereka berperang itu mereka fokus kepada apa? Pimpinan tertinggi. Kalau dia sudah rebut rajanya, dia bunuh para panglimanya, itu masyarakatnya hancur. Ya, rakyatnya itu juga porak-poranda. Contoh, Goliat. Bangsa Filistin berkoar-koar, berteriak-teriak, siapa yang berani lawan? Ketika Goliat dibunuh, mereka pada lari semua. Pendoa di rumah itu yang diburu. Kalau pendoa di rumah dihancurkan, dia mudah mengalahkan yang lain. Mudah sekali. Makanya kalau kami tidak berdoa di tempat ini, waduh, bagaimana jemaat? Ini penting. Kata memburu perempuan, memburu gereja. Memburu mempelai-mempelai yang masih tinggal di bumi ini. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan, kita kembali kepada ada suatu kebenaran, Yesaya 5. Berbicara tentang pagar. Yesaya 5 ayat 4 sampai 6. Yesaya 5 ayat 4 sampai 6, demikian bunyi firman Tuhan. Apatah lagi
harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya. Pelan-pelan ya. Apalagi sih yang aku tidak lakukan bagimu? Anakku sudah aku korbankan di atas kayu salib. Aku menolongmu, memberkatimu, ya. Tatkala kau sakit, aku menyembuhkan. Tatkala engkau tidak ada makanan selama 5.000 orang, aku memberikan makanan. Apa yang aku perbuat lagi? Terus? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Tuhan rindu supaya kita, kebun itu berbicara pelayanan kita, kebun itu berbicara tentang keluarga rumah tangga kita, kebun itu berbicara tentang usaha pekerjaan kita. Aku rindu apa yang kau lakukan, semua berbuah manis. Tapi kenapa? Justru di situ ada buah yang asam. Berbicara buah yang asam adalah saudara mengeluh, saudara bimbang, saudara ragu, tidak percaya, ngedumel, marah, kecewa, bertengkar. Itu buah asam. Tuhan rindu supaya saudara itu berbuah manis. Buah-buah pelayananmu, buah-buah rohmu. Lemah lembut, tidak amarah, terus sukacita, kasih. Itu ada di buah-buah dalam kitab Galatia 5, di situ disebutkan di situ. Tuhan rindu supaya engkau tetap mengucap syukur. Itu buah yang manis. Tapi kenapa? Tatkala engkau berdoa minta berkat, aku berkati. Tetapi setelah engkau diberkati, kenapa justru berbuah asam yang kudapati? Hati Tuhan sedih. Bukankah di dalam kitab Zakaria 2 ayat 5, aku sendiri yang memagari. Tidak ada pengeluaran-pengeluaran yang membuat mereka kehilangan. Contoh mobil rusak, terus kehilangan. Contoh umpamanya biaya-biaya yang tidak terduga, sakit. Berapa puluh juta, berapa ratus juta hilang. Aku mau supaya mereka itu tidak kehilangan apa yang mereka kerjakan selama di bumi ini. Tetapi kenapa mereka tidak mengucap syukur? Aku sudah tolong mereka. Ayat selanjutnya. Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Mengerikan. Yang membuat saudara diberkati adalah pagar itu sendiri. Ketika saudara sudah dipagari oleh Tuhan, saudara sudah didoakan oleh anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Ketika saudara membaca firman setia, taat, tetapi ada celah di situ. Ada buah yang pahit, ada buah yang asam yang melukai hati Tuhan. Berhenti kita itu berbohong. Berhenti kita itu saling melukai antara anak dan orang tua. Antara saudara sama saudara. Berhenti, itu buah asam. Suami istri, berdoalah. Suamimu terjatuh, doakan, jangan dihakimi. Bawa dia untuk kita doakan, karena waktu kita bukan waktunya Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Tuhan yang memulihkan, bukan kita. Ayo Pak pulih, ayo Pak bertobat. Jangan kita sebagai penghakim. Kita berdoa buat dia. Saudara lihat, kalau Tuhan bilang pagar ini diangkat, mengerikannya apa? Iblis akan menginjak-injak kita. Dia menginjak-injak
Dengan kata lain dia menghancurkan. Jangan sampai, ingat baik-baik apa yang sudah disatukan Tuhan. Tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Iblis akan menghancurkan keluarga. Maka dikatakan dalam Mazmur 133, berkat itu dari kepala sampai ke janggut, sampai ke jubah. Hiduplah dalam kerukunan. Pagari itu, kalau itu terjadi, saya percaya tahun ini saudara lihat terobosan. Saya percaya itu. Jangan lemah, jangan risau, jangan kok begini ya keluarga saya. Tidak, pasti ada jalan keluar. Jangan pernah putus asa. Kalau engkau hadir sebagai minta pagar, puji Tuhan, minimal ada satu pribadi di rumah tanggamu, orang yang minta untuk dipagari. Yang repot kalau tidak ada pendoa, itu repot. Sebab itu, saya mau katakan dalam Alkitab ayat ini, mengapa buah asam yang dihasilkannya dan bukan buah yang baik seperti yang kuharapkan sampai hari ini. Tuhan rindu anak-anak itu pulang kembali kepada bapaknya. Aku ini Bapa yang mengasihimu. Aku Bapa tidak akan lihat kesalahanmu. Seberapa besar dosamu, seberapa besar engkau melukai, saling melukai hati Tuhan. Hari ini aku ingin pulihkan perjamuan kudus ini. Apapun yang kau lakukan, Tuhan akan ampuni. Tuhan tidak lihat dosa semerah kermisi, tapi Tuhan rindu akan memutihkannya seperti salju. Tetapi Tuhan rindu apa yang kuharapkan selama ini. Mana buah-buah pelayananmu? Mana buah-buah rohmu? Orang terjatuh engkau terdiam. Selagi masih bisa ada hidup ini. Kemarin waktu pergi orang meninggal, saya datang. Masker tetap double. Bagi saya pribadi, kalau ada orang susah, kalau ada orang kesulitan, kalau ada dalam pelayanan, saya ada barisan paling depan. Karena saya percaya, kemanapun kita pergi, dia akan memagari kita. Dia akan memagari. Saudara lihat, ayat yang kelima, pagar yang mengelilinginya akan kucabut, tembok yang melindunginya akan kurobohkan, lalu kubiarkan binatang buas merusak dan menginjak-injaknya. Itu kesalahan kita sendiri. Iblis akan berusaha merusak anggur, kebun anggur. Iblis ingin merusak usahamu. Saudara yang merintis usaha-usaha baru, ingat baik-baik. Persaingan bisnis itu jahat. Mereka akan cari di gunung-gunung. Mereka cari para orang-orang pintar. Mereka mencari bagaimana untuk menjatuhkan, bagaimana supaya saya diberkati. Dia tutup usahanya. Saya sudah banyak melayani orang seperti itu. Tetapi kita bersyukur. Sebelum Anda buka usaha, saudara mulai pagari Tuhan dulu. Itu bersyukurnya di situ. Makanya setiap buka apa saja, naikkan ucapan syukur. Minta perlindungan Tuhan. Saya percaya saudara akan dilindungi dan dibentengi dan dipagari. Mulai dari awal. Ya, ini pagar. Jadi iblis tidak bisa merusak dan menginjak-injak kita. Nah, saudara lihat. Lalu bagaimana caranya sekarang? Apa yang harus kita lakukan? Saya rindu bagikan ini di dalam kitab Yeremia. Pasal 50 ayat 14 sampai 15. Yeremia 50 ayat 14 sampai 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Aturlah barisanmu menyerang Babel dari segala pihak. Hai semua orang pemanah, panahlah kepadanya, janganlah merasa sayang akan anak panah, sebab kepada Tuhanlah ia berdosa. Bertempik soraklah, menyeranglah dari semua pihak. Dia sudah menyerah, tonggak-tonggaknya sudah rebah, pagar-pagarnya sudah runtuh,
Sungguh itulah pembalasan Tuhan, laksanakanlah pembalasan terhadapnya, lakukanlah kepadanya seperti yang dilakukannya sendiri. Saudara, saya bagikan dalam terjemahan lainnya. Bagusnya dalam terjemahan lainnya begini. Dikatakan atur barisanmu. Jadi kalau kita mau berperang, paling pertama adalah mengatur barisan baik di rumah maupun di gereja. Kami sudah mengatur barisan-barisan pendoa. Supaya apa? Berdoa bagian selatan, berdoa bagian utara, bagian timur, bagian barat. Siapa-siapa yang tinggal di bagian selatan, kami berdoa, betul ya? Kami berdoa. Bagian itu juga timur, juga kami berdoa. Atur barisan. Supaya apa? Supaya kita meng-backup, tidak ada yang terluputkan dalam doa-doa ini. Setiap keluarga itu dikelilingi oleh pagar-pagar yang tidak kelihatan. Maka itu pentingnya pendoa. Alkitab berkata dalam kitab Nehemia, ya, bangunlah menara-menara doa itu. Bangun. Ayat 15-nya terjemahan BIS bilang begini. Teriakanlah pekik pertempuran di sekeliling kota itu. Pekik. Kalau dikatakan di sini ada ayat 14 itu, sebenarnya ya, dalam terjemahan lainnya. Hai kamu pemanah-pemanah, aturlah barisanmu untuk mengepung dan menyerang Babel. Bidikan semua anak panahmu ke arah Babel, karena ia telah berdosa kepadaku. Jadi begini, ingat waktu Yosua berdoa supaya masuk ke tanah Kanaan. Di situ tembok Yeriko tebalnya 7 meter. Mereka mengatur barisan untuk berdoa. Tidak disentuh, tidak ada alat berat, tetapi ada pekikan perang yang menghancurkan tembok Yeriko. Saudara mau diberkati? Kata pemanah-pemanah, kata atur barisan pemanah-pemanah, bukan satu orang, bersama-sama. Saya berkeinginan supaya setiap rumah tangga bersama-sama. Saya punya kerinduan di setiap pelayanan kita sudah atur semua. Dari jam 2 sampai jam 6. Dari jam 4 sampai jam 6. 1 bulan sekali 4 jam. Saya sudah atur itu. Untuk apa? Memagari dengan apinya Tuhan. Lalu teriakan pekik pertempuran di sekeliling kota itu. Para pemanah-pemanah ini, saudara kan sudah baca firman. Harus ada kata-kata profetik keluar. Diberkatilah saya, kuasa iblis saya hancurkan. Itu kata-kata pekikan. Jadi kalau pekik itu bukan berdiam diri. Bukan. Ayat ini berbeda ayatnya. Ada kalanya saudara berdiam diri, ada kalanya saudara berdoa sendiri, ada kalanya saudara bersama-sama pekikan peperangan. Makanya tahun ini banyak yang jebol tembok-temboknya. Anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami kebuntuan, mengalami kesulitan. Justru tahun ini jebol. Justru tahun ini diberkati. Saudara, lihat. Karena ada pekik peperangan, pekik pertempuran. Berdoa buat kota, berdoa buat bangsa, berdoa buat keluarga-keluarga. Ini didengungkan, disuarakan. Penting sekali ini, saudara bisa bedakan. Tembok-temboknya telah didobrak, diruntuhkan. Jadi doamu mendobrak pintu yang tertutup. Yang sulit-sulit itu berkatnya. Saudara kalau lihat sudah turun omsetnya, dobrak itu. Makanya pelayanan ini bisa tembus. Sampai beberapa tempat bisa tembus karena ada pendobrak.
Saudara kalau mau buka 1, 2, 3, 4 boleh. Tapi selama saudara tidak dobrak, iblis akan injak-injak. Inilah pentingnya pekik pertempuran. Tembok-temboknya telah didobrak dan diruntuhkan. Aku sedang melaksanakan pembalasan terhadap Babel. Orang-orang yang merugikanmu, orang-orang yang menipumu, kuasa setan yang berusaha mengambil damai sejahteramu, mengambil setiap apa yang kau miliki. Dengan doamu yang kau pagari, hari ini, tahun ini, iblis sedang melepaskan suatu maut. Banyak yang meninggal, banyak yang ketakutan, banyak yang amburadul ekonominya, keluarganya. Tahun ini bagi saya adalah kata pembalasan Tuhan kepada Babel. Tahun ini saudara diberkati. Saya percaya itu. Kecuali kalau saya tidak berdoa, saudara tidak berdoa, maka tembok yang sulit, pintu-pintu akan tertutup. Bahkan di sini dikatakan, ayat selanjutnya, dikatakan ayat 16 itu, ayat 15, sungguh itulah pembalasan Tuhan, laksanakanlah pembalasan terhadapnya. Lakukanlah kepadanya seperti yang dilakukannya sendiri. Jadi saya mau berkata kepada sidang jemaat Tuhan, jangan membalas orang yang melukai hatimu. Jangan membalas orang-orang yang merugikanmu. Tetapi kalau waktunya, kalau saudara datang kepada Tuhan, arti ayat ini adalah, inilah waktunya engkau akan dikembalikan berlipat-lipat. Saya pernah ditipu orang, saya pernah dirugikan orang. Saya bilang, sudah ya, kalau tidak bisa bayar saya lunasin. Saya tidak mau menjadi luka di hati saya. Saya lepaskan pengampunan. Justru apa yang pernah saya tabur dan dirugikan orang, justru itu yang kembali. Maka benar kata ayat 30, 60, 100 kali lipat. Hari-hari ini jangan biarkan iblis itu menginjak-injak kita. Hari-hari ini saya rindu gereja Tuhan. Ayo pagari mulai saat ini. Kalau kemarin ada kelemahan, ada ketitikjenuhan, setiap rumah tangga, setiap usaha pekerjaan di mana engkau berusaha, pagari lebih dahulu. Tuhan berkati tempat ini. Segala ini kan profetik. Setiap usaha pekerjaan iblis aku tolak keluar dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini aku percaya. Bulan ini aku percaya. Minggu ini aku percaya. Pintu terbuka. Hujan akan turun. Tidak ada yang membendung lagi. Aku percaya itu Tuhan. Saudara punya keyakinan. Itu panah-panah perkataan yang diucapkan. Jangan simpan di hati. Khusus ayat ini. Tidak boleh berdoa dalam hati. Khusus ayat ini. Taktik pertempuran, suarakan itu dengan lantang. Makanya kalau kita doa orang sakit, tidak bisa dalam nama Tuhan Yesus sembuh ya. Tidak bisa. Usir setan juga tidak bisa. Yesus usir setan. Siapa kamu? Legion. Diusir keluar. Orang lumpuh berjalan dikatakan. Perwira Kapernaum sembuh. Jadi harus ada perkataan keluar dari mulut Yesus. Saudara kalau mau melihat berkat itu turun, belajar memperkatakan perkataan firman. Belajar memperkatakan perkataan positif. Sekalipun belum melihat. Saya selalu berkata demikian. Dan akhir-akhir ini saya mendengar apa yang kita beri pengajaran ini. Apa yang kita suarakan ini. Saya lihat baru di pertengahan tahun saya dengar jawaban hebat, luar biasa. Itu. Nah, lalu aplikasi yang terakhir. Ya, karena kita dibatasi waktu.
Dalam keadaan bagaimana roh Anda saat ini? Suam. Suam itu kadang panas, kadang dingin, kadang semangat, kadang tidak. Ya, kadang antusias, kadang tidak. Kadang saya berdoa, rindu, berdoa, ada kerinduan. Tiba-tiba saya meninggalkan apa yang dalam pikiran saya. Tiba-tiba saya datang kepada Tuhan. Ada sesuatu roh yang Tuhan berbicara, nak berdoa, aku rindu ingin berdoa. Kadang-kadang begitu, kadang-kadang biasa, atau kadang-kadang datar. Datar itu, udah banyak berdoa nggak ada terjadi sesuatu tuh, nah itu datar. Kok sampai hari ini belum melihat jawaban, nah itu datar. Tenang-tenang, semua sudah kebutuhan sudah dicukupi, saudara tenang-tenang, biasa-biasa saja. Ya, hari ini saya masih sehat. Ya, atau terbakar dengan api yang berkobar-kobar. Bilangan mana itu saudara? Saudara yang bisa menilai. Nah, yang kedua, mari kita belajar komitmen apa yang akan Anda buat untuk mengobarkan api Roh Kudus dalam diri Anda. Solusi dua ini menolong saudara. Saya tidak menghakimi dalam poin aplikasi, tetapi saya mengajak supaya jangan biarkan iblis menginjak-injak, khususnya ekonomi, keluarga, kesehatan diinjak-injak oleh iblis. Kalau saudara memagarinya, maka saya percaya tidak ada satu kuasa apapun yang menghancurkan saudara. Justru tahun ini saya lihat anak-anak Tuhan akan diberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Persiapkan kita.
buat roti dan anggur ini. Kuduskan ya Bapa, menjadi tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya inilah tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Ampuni setiap kami Bapa. Ampuni setiap kami Tuhan. Ketika kami makan dan minum, terlebih dahulu kami dilayakkan. Terlebih dahulu Tuhan, kami mau minta pengampunan yang daripada-Mu. Terpujilah Engkau Allahku. Terpujilah Engkau Tuhan. Angkat tinggi-tinggi tubuh Kristus di tangan kanan-Mu. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Mari kita makan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat tubuh-Mu Tuhan. Terima kasih buat darah-Mu Yesus. Kami mengucap syukur. Dengarkan firman Tuhan. Angkat tinggi-tinggi cawan darah Kristus di tangan kanan-Mu. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Katakan amin. Mari kita minum dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Ya Rabaya Sakatakala Rabaya. Oh haleluya Yesus, haleluya. Innalah Rabaya Sakat. Inna Rabaya Sakat. Berkati umat-Mu Tuhan. Berkati gereja-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Ya Rabaya Sakat. Mari kita menyembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu saat ini. Innala Rabaya
Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya mulai hari ini Tuhan, sekalipun kami tidak melihat, setiap rumah tangga, setiap usaha, setiap pelayanan kami, setiap anak-anak kami, Tuhan akan memagari kami dengan yang tidak kelihatan, yaitu tembok api. Tembok api Roh Kudus akan memagari setiap kami semua. Sebabnya terima kasih atas kebenaran firman ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Ibadah ini semua campur tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Mulai saat ini kami tanamkan roh kepercayaan kami bahwa dimanapun kami berada, Tuhan selalu memagari kami. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat-Mu. Hari esok kami lihat adalah hari di mana kami ditolong Tuhan. Hari esok kami akan melihat bahwa kami diberkati Tuhan. Hari esok kami melihat bahwa kami akan dipulihkan Tuhan dan disembuhkan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Angkat kedua tangan-Mu, terimalah berkat daripada Bapa Surgawi. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah anak-anak-Mu, diberkatilah pendidikan anak-anak-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah lumbung-lumbung-Mu. Apa yang Kau kerjakan lewat tangan-Mu akan selalu dibuat berhasil. Setiap kaki-Mu melangkah akan selalu dituntun oleh Tuhan. Sehingga penuhlah sukacita-Mu. Engkau diberkati di bumi, nama-Mu tercatat di sorga. Ketika Tuhan datang kedua kali, Engkau datang bersama-sama dengan umat-umat percaya, orang-orang kudus akan menyongsong Dia di awan-awan sana. Terpujilah Engkau Bapa Surgawi. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang diberkati katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.